Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan dari anak-anak raksasa yang sedang berada di bawah kendali Ksatria Suci. Sebelumnya, Kalan menangis kencang setelah melihat apa yang menimpa Chopper Gaban dalam chapter yang lalu. Sebab karena dia disandra oleh Gunko, Gaban terpaksa menyerah dan membiarkan dirinya terkena serangan telak sampai jatuh ke dunia bawah. Hal itu tentu membuat Kalan merasa sangat bersalah, karena jika saja dirinya tidak tertangkap dan disandra oleh Gunko, Gaban pasti mampu mengalahkan Gunko dengan mudah, semudah Gaban mengalahkan Sommers beberapa waktu yang lalu. Namun sekarang, Kalan sudah sedikit lebih tenang karena dihibur oleh seorang anak yang bernama Ylva. Meski begitu, tapi situasi di sana masih terasa mencekam. Anak-anak raksasa lainnya semakin panik, takut, dan juga bingung akan nasib mereka sekarang ini. Salah seorang dari anak-anak itu pun bilang, ternyata dibesarkan dalam era yang damai dan diperlakukan dengan lembut tidak sepenuhnya baik. Seandainya saja mereka dibesarkan untuk menjadi prajurit seperti para pendahulu, maka anak itu yakin mereka bisa mengatasi situasi-situasi tak terduga seperti sekarang ini. Teman-temannya pun mengangguk setuju dengan perkataan itu. Seperti yang sering admin Toraokun bahas, generasi baru di Pulau Elbaf memang hidup dengan damai di bawah pemerintahan dari Raja Harald. Mereka belajar seperti manusia biasa, bukan fokus pada latihan layaknya raksasa zaman dulu. Hal itu pun membentuk mereka menjadi raksasa lemah seperti sekarang ini. Namun kejadian buruk yang menimpa Elbaf sekarang ini mungkin akan menjadi titik balik bagi para raksasa untuk mulai fokus berlatih lagi. Jadi para generasi baru tidak hanya akan sibuk belajar saja, melainkan juga menempa diri dengan latihan yang sangat keras. Kekacauan di Elbaf sekarang menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk lebih memperkuat kekuatan tempur mereka nantinya. Berpindah ke tempat lain, kantor koran World Economic milik Morgans mulai diperlihatkan kembali. Di sana Morgans kembali berbicara dengan informan yang melapor soal kekacauan yang ada di Mary Joyce. Melalui Denden Mushi, dia bilang keadaan telah semakin kacau sehingga dia tak bisa melihat lebih dekat apa yang sedang terjadi di sana, sebab ada banyak kobaran api dan pertarungan besar di mana-mana. Satu hal yang bisa dia katakan tentang pertempuran di sana, keadaan telah menjadi mencekam dan juga panas semenjak kemunculan Monkey D. Dragon, di mana kedua belah pihak yaitu pasukan revolusi dan pemerintah dunia sama-sama mengerahkan kekuatan besar mereka masing-masing. Sepertinya informan ini adalah mata-mata Morgans yang bekerja merangkap juga di dalam pemerintah dunia. Morgans pun kecewa karena informan itu tak lagi bisa melihat perkembangan keadaan yang ada di tempat itu. Tapi di sisi lain, dia bilang jika informasinya tidak cukup, maka dalam menulis berita untuk koran besok, dia hanya perlu melakukan improvisasi saja. Admin Toraokun tidak heran dengan tindakan Morgans ini, karena memang dia biasa melakukan hal seperti itu. Ketika berita yang akan disajikan terasa kurang dan informasinya tidak lengkap, Morgans selalu memberikan improvisasi agar beritanya menjadi lebih heboh. Mendengar itu pun membuat Vivi menjadi sangat kesal, sehingga Morgans dan Vivi pun lagi-lagi berdebat satu sama lain. Wapol pun mencoba untuk menengahi pertengkaran di antara keduanya. Sementara itu, tiba-tiba Denden Mushi kembali berdering. Namun yang menghubungi kali ini adalah orang yang berbeda dengan yang tadi. Kali ini, orang yang menghubungi Morgans merupakan agen CP0. Dengan suara yang pelan tapi intimidatif, agen CP0 itu bilang dia sudah tahu bahwa Morgans menyembunyikan Vivi dan Wapol. Agen itu pun berkata dia punya sebuah penawaran yang sangat bagus untuk Morgans. Memang belum diketahui apa penawaran itu dan bagaimana keputusan Morgans nanti. Tapi Wapol yang melihat ekspresi Morgans ketika menerima panggilan Denden Mushi itu merasa ada yang aneh, sehingga dia pun saling tatap dengan Vivi. Nasib Vivi dan Wapol ini memang sedang berada dalam bahaya sehingga mereka berdua wajar sekali untuk panik. Vivi saat ini diincar oleh pemerintah dunia karena Im Sama menginginkannya untuk tujuan tertentu. Sedangkan Wapol, dia diincar oleh pemerintah dunia karena melihat keberadaan Im Sama, sehingga dia juga harus segera dihabisi. Maka dari itu, bila pihak pemerintah dunia menemukan mereka berdua, entah akan seperti apa nasib dari kedua orang itu. Berpindah ke Pulau Hachinosu, kelanjutan dari situasi Sans melawan Kurohige dan Shiryu kembali diperlihatkan. Pada pembahasan admin Toraokun sebelumnya, dijelaskan bahwa Sans sudah menggunakan mode 3 haki tingkat tinggi yang selalu aktif setiap saat. Namun rupanya teknik itu menguras energi yang sangat banyak. Kurohige pun menyadari hal itu. Meski tadi dia kewalahan menghadapi Sans dalam mode 3 haki tingkat tinggi, tapi dari apa yang Kurohige lihat, Sans di sana sudah cukup kelelahan. Meskipun Sans yang merupakan keturunan Vigarland mempunyai kapasitas haki yang sangat besar, tapi tetap saja teknik sanksi yang barusan itu menguras energi yang terlalu banyak, sehingga efeknya sudah mulai dia rasakan.
Kurohige pun akan menggunakan teknik Awakening Yami Yami no Mi untuk memojokkan Shanks yang sudah kelelahan itu. Ben Beckman yang menyadari situasi itu pun tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Berhubung saat ini Lakiru sudah berhasil mengalahkan Vasco Shoot, Ben Beckman meminta Lakiru untuk menahan Kuzan untuk sementara waktu agar Ben Beckman bisa membantu Shanks yang sedang kesulitan di sana. Lakiru pun mengiyakan hal itu dan kemudian menggunakan teknik seperti bola yang menggelinding untuk mengalihkan perhatian Kuzan, sehingga sekarang ini Ben Beckman bisa membantu Shanks. Shiryu yang ada di sana pun menjadi panik karena dia tahu bahwa Ben Beckman adalah orang yang sangat kuat. Bahkan beberapa waktu yang lalu, dia juga sudah pernah terkena tembakan dari Ben Beckman. Kurohige pun berkata kepada Shiryu untuk tidak lengah sedikit pun karena orang di hadapannya itu berada di level Yonko. Jadi rupanya Kurohige juga mengakui bahwa kekuatan Ben Beckman berada di level Yonko. Setelah itu, cerita kembali memperlihatkan Pulau Elba. Sebagian kru bajak laut topi jerami yang awalnya terikat, kini sudah bebas sehingga mereka memadamkan api di perpustakaan burung hantu. Setelah api di perpustakaan itu padam, Robin masuk ke sana untuk mengecek bagian dalam perpustakaan itu. Sedangkan Jinbei dan yang lain pergi ke sekolah Walrus sebab tempat itu pun sudah mulai terbakar. Sesampainya mereka di sana, situasi ternyata menjadi lebih sulit karena di sana ada Gillingham. Jinbei dan kawan-kawan pun segera bertarung melawan sang Ksatria Suci tersebut. Di sini Gillingham memakai berbagai teknik dari kekuatan Kirin untuk menghadapi orang-orang itu. Dari yang Albin Terakun lihat, dibanding Somers dan Gunko, teknik-teknik dari Gillingham ini jauh lebih bervariasi. Hal itu membuat sebagian kru bajak laut topi jerami di sana menjadi sangat kerepotan. Namun, ada pula serangan-serangan telak yang berhasil dilancarkan oleh para bajak laut topi jerami itu, seperti serangan petir Zeus dari Nami, tebasan es dari Brook, dan juga karate manusia ikan milik Jinbei. Hanya saja, berhubung Gillingham bisa memakai regenerasi, maka dia dapat memulihkan semua cedera akibat berbagai serangan itu. Dia pun bilang, perlu diakui bahwa kemampuan dari para bajak laut topi jerami itu terbilang cukup hebat, tapi itu belum cukup untuk melawan seorang ksatria suci. Kemudian, Gillingham membuat seorang guru bernama Ainge yang ada di sana tertidur menggunakan teknik penidurnya. Lalu dia memanipulasi mimpi Ainge untuk menciptakan sekitar 10 monster mimpi buruk yang berwujud prajurit raksasa. Monster-monster itu pun diperintahkan untuk menyerang para bajak laut topi jerami yang ada di sana. Chopper dan Usopp memutuskan untuk menghadapi mereka. Chopper memasuki mode monster point dan Usopp memakai berbagai teknik pop green dengan skala besar untuk menembak makhluk-makhluk tersebut. Sementara itu, Jinbei, Brook, dan Nami lanjut menghadapi Gillingham yang ada di hadapan mereka. Setelah bertarung beberapa saat, Gillingham mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan yang membuat mereka bertiga terhempas sekaligus. Hal itu membuat Nami merasa cukup panik, tapi Jinbei memintanya untuk tenang dan juga fokus. Tak lama berselang, Robin yang awalnya berada di perpustakaan burung hantu, kini datang menyusul mereka semua. Dia pun bilang kepada teman-temannya untuk mulai mengatur strategi kembali, karena jika bertarung dengan cara biasa seperti ini, maka tak akan efektif untuk melawan seorang ksatria suci. Mereka pun memulai strategi baru. Serangan dimulai dari Nami yang memakai petir Zeus dari arah lurus yang diarahkan tepat ke bagian atas tubuh Gillingham, membuat tubuh Gillingham mengalami luka parah. Ketika Gillingham beregenerasi, dia terkejut karena ternyata kakinya telah dibekukan oleh Brook. Tanpa berlama-lama, Jinbei pun melancarkan pukulan dari teknik karate manusia ikan dengan cukup kuat tapi juga lembut. Maksud dari kuat tapi lembut itu adalah serangan tersebut membuat Gillingham terhempas cukup jauh tapi tidak membuat tubuhnya hancur atau patah, sehingga dia tidak perlu melakukan regenerasi. Hal itu dimaksudkan agar Robin bisa dengan mudah menangkapnya memakai tangan yang dia ciptakan. Setelah menangkap Gillingham, Robin menciptakan lebih banyak tangan, membentuk sebuah jalur khusus menuju ke tepi jurang cabang pohon Adam. Dia pun menggulingkan tubuh Gillingham di jalur itu dengan maksud menjatuhkan dia ke dunia bawah. Ini adalah strategi yang menarik dan juga hampir berhasil, karena daripada terus-menerus melawan Gillingham yang bisa beregenerasi, lebih baik jatuhkan saja dia ke jurang supaya tidak menghalangi para kru bajak laut topi jerami lagi. Tapi di saat mereka hampir berhasil, tiba-tiba Gunko muncul di sana. Gunko pun segera menangkap mereka lagi, termasuk Usopp dan Chopper yang sedang melawan para monster mimpi buruk. Sedangkan untuk Robin, dia ditangkap oleh Somers dengan akar berduri seperti sebelumnya. Walau jarak Somers cukup jauh dari Robin, tapi karena beberapa waktu yang lalu dia sudah pernah menahan tubuh wanita itu dengan akar durinya, maka tak sulit bagi Somers untuk kembali melakukan hal yang sama. Lalu, Gillingham yang hampir terjatuh ke jurang pun ditarik oleh Gunko memakai tanda panah miliknya, sehingga dia pun tidak jadi jatuh ke dunia bawah. Di sana Gunko kesal dan berkata bahwa Gillingham sangat ceroboh. Gillingham sendiri juga mengakui itu, tapi di sisi lain, strategi dari Robin dan kawan-kawan memang sangat bagus. Jadi, saat ini mereka semua pun telah tertangkap lagi seperti sebelumnya. Dari yang Albin Terakun lihat di sini, Gunko dan Somers terlihat tampak lebih kuat dan lebih prima dari sebelumnya. Gunko mungkin menjadi lebih prima karena energi tambahan dari Im Sama. Meskipun tadi dia sempat kelelahan setelah dirasuki oleh Im Sama, tapi beberapa saat kemudian dia menjadi lebih prima lagi karena Im Sama meninggalkan sedikit energinya di tubuh
tubuh Gunko. Summers pun juga sama, dia merasa lebih prima karena disembuhkan oleh Im Sama setelah tubuhnya dipotong-potong oleh Gaban sebelumnya. Jadi kemunculan Im Sama di Elbaf yang merasuki Gunko ini sangat menguntungkan bagi para ksatria suci. Namun tiba-tiba Chopper bisa berhasil bebas dari ikatan Gunko. Itu bisa terjadi karena Gunko tadinya menahan Chopper ketika dia berada dalam mode Monster Point, di mana ukuran tubuh Chopper berukuran sangat besar. Nah, ketika tubuh Chopper kembali seperti semula, dia pun bisa lepas dengan mudah dan lari menjauh dari tempat itu. Dalam hati, Chopper berkata, dia pasti akan mencari cara untuk menolong teman-temannya itu, tapi untuk saat ini, Chopper terpaksa harus kabur dulu untuk sementara, karena jika semuanya tertangkap, tidak akan ada yang bisa meminta bantuan dari yang lain. Gunko sebenarnya ingin mengejar Chopper di sana, tapi Gillingham bilang itu tidak perlu. Lebih baik kembali fokus saja pada misi utama mereka, karena mereka tak punya banyak waktu untuk berlama-lama di Pulau Elbaf ini. Para kru bajak laut topi jerami yang sudah tertangkap pun dibawa kembali ke tempat mereka ditahan sebelumnya. Kemudian Gillingham memakai panah api seperti dalam chapter lalu untuk kembali membakar perpustakaan burung hantu. Hal itu tentu membuat Robin dan para raksasa menjadi sangat sedih, karena perpustakaan tersebut berada dalam bahaya besar lagi. Padahal pada pembahasan admin Trollkun sebelumnya, kita sudah diperlihatkan buku soal Dewa Nika dan dewa-dewa lain, tapi kini buku-buku legendaris itu berada dalam bahaya lagi karena Gillingham mencoba membakar perpustakaan itu kembali. Semoga saja ada seseorang yang bertindak dalam situasi sekarang ini. Kemudian diperlihatkan Gunko pergi ke tempat anak-anak raksasa setelah dia menangkap sebagian kru bajak laut topi jerami tadi. Mengawasi anak-anak itu sangat penting demi keberhasilan mereka di sana, jadi Gunko memang harus tetap fokus. Gunko yang di sana menatap Brook mulai mengingat kembali tentang masa lalunya. Namun tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi di tempat itu. Tiba-tiba tubuh Gunko mulai menunjukkan gelagat aneh lagi seperti sebelumnya. Rupanya Gunko kembali dirasuki oleh Im Sama. Mungkin alasan mengapa sebelumnya Im Sama keluar dari tubuh Gunko saat merasukinya bukan karena Im Sama sudah selesai untuk memberi penyampaian, melainkan karena memang tubuh Gunko tidak kuat menampung Im Sama lama-lama. Sebab Im Sama memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga tubuh Gunko tidak kuat menahan kekuatan sebesar itu. Jadi Gunko perlu jeda untuk mengumpulkan tenaga. Baru setelah itu bisa kembali dijadikan wadah bagi Im Sama. Im Sama juga tadi menyadari bahwa Gunko mulai mengingat masa lalunya, sehingga Im Sama memutuskan untuk segera memasuki Gunko kembali. Jadi lagi-lagi suasana di tempat itu menjadi sangat mencekam dengan munculnya sosok Im Sama yang kembali merasuki tubuh Gunko. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1150. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Trollkun, Shambles.